Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kompak persahabatan, salam jumpa bersama Bung Jas Bima Sena dalam acara malam hari ini talk show. Dan tentunya seperti biasa dalam satu minggu 3 kali talk show berturut-turut. Maksud saya kelang satu hari ya, dari hari Senin, kemudian Senin malamnya, hari Selasa Prai, kemudian hari Rabu malam, dan Kamis Prai, dan hari Jumat malam. Oke, baik. Bersama Jumbo Simpi Masina dalam acara talkshow malam hari ini, yaitu kita akan ambil suatu tema yang cukup hangat kali ini di akhir penghujung tahun 2020, dan di ujung telepon sudah ada sahabat kita yang sudah siap untuk bisa bincang-bincang di ujung, maksudnya di malam hari ini. Oke, saya capa satu persatu. Halo, selamat malam Bung Cilik, assalamualaikum. Malam, waalaikumsalam. Selamat malam semua. Oke. Ya. Dan ucapkan untuk pendengar kita Bung Cilik di seluruh Barito Timur, silakan. Ya, selamat malam pemirsa Radio Surya Monika FM di seluruh Kabupaten Barito Timur yang bisa mendengar kita malam hari ini. Oke, baik, terima kasih. Salam sehat untuk semuanya. Salam sehat. Oke, Bung Jumudi, ditunggu-tunggu rekan di Barito Timur, silakan untuk ucapkan salam untuk pendengar kita, silakan Bung Jumudi. Selamat malam Bung Jo, salam sehat untuk kita semua dan salam untuk semua pemirsa Radio Monika Surya FM yang ada di Barito Timur dimanapun berada. Pada malam hari ini kita melakukan tirsau tentang temanya nanti dibilangkan oleh Bung Jos. Terima kasih, selamat malam Bung Jos. Oke, baik, terima kasih. Bung Yandi, silakan diucapkan untuk pendengar kita di Barito Timur, silakan Bung. Selamat malam Pak Cilik, tokoh kita. Selamat malam Bung Jumudi. Malam. Lembaga anti korupsi kita di sini hadir juga. Dan selamat malam para pemirsa radio dimanapun berada. Selamat malam Bung Jos sebagai mediator. Oke, baik, terima kasih. Acara. Oke, baik, terima kasih. Moderator ya. Oke. Oke, baik. Bung Yandi, Bung Jumudi, alhamdulillah malam hari ini Bung Cilik suaranya semuanya bagus. Mudah-mudahan tidak putus-putus seperti kemarin ya. Oke, baik. Malam hari ini Bung Jos akan ambil tema yang berkaitan dengan apa yang sudah ada di Barito Timur tentunya, yang mana temanya akan kita simpulkan dan nanti satu persatu dari rekan-rekan kita yang akan menyampaikan. Di ujung telepon ada Bung Cilik, ada Bung Yandi, ada Bung Jumudi. Dari Pak Cilik dulu nanti untuk menyampaikan sesuatu, dan kali ini temanya adalah penanganan COVID-19 di Barito Timur dan dana silpa ya. Dana silpa, kita berkaitan silpa tentunya adalah dana yang disilpakan atau diajukan atau dilompatkan ke tahun yang akan datang. Oke, satu persatu dulu akan saya coba untuk Pak Cilik bisa menyampaikan berkaitan dengan hari ini ada RDP, silakan. Oke. Assalamualaikum rekan-rekan semua, dan assalamualaikum semua pemirsa Radio Monika Surya FM Barito Timur dan dimanapun anda berada. Bahwa artinya Pansus DPR tadi mengadakan evaluasi terhadap tim gugus kita. Kita panggil semua tim gugus, dan yang ternyata yang hadir cuma Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Kesehatan, dan Bapeda juga perwakilan tadi. Dan Kepala PPKAD tidak hadir. Nah, sehingga kita untuk menanyakan, maksud kami kan untuk menanyakan sejauh mana sudah penggunaan dana COVID kita di Barito Timur. Cuma karena Kepala PPKAD-nya tidak hadir, jadi tidak bisa. Hanya tadi ada mendapat penjelasan dari Pak Simon selaku Ketua Bidang Penanganan COVID, kan begitu. Mereka juga sekarang itu masih kewalahan dana juga. Baru dibayarkan insentif dari tim medis kita sampai bulan Agustus. Sedangkan bulan September, Oktober, dan Desember itu 4 bulan masih ada kekurangan katanya dana dari pusat itu. Nah, sehingga kami sarankan tadi dalam rekomendasi kami di Pansus supaya pemerintah daerah harus menanggulangi ini kan. Karena ini keadaan dalam yang sudah tidak normal kan. Karena kalau insentif tim kesehatan ini tidak ada, saya kira sulit kita bayangkan bahwa yang sakit nanti tidak ada yang menanganinya begitu.
Dan untuk Barito Timur, penjelasan dari Kepala Dinas Kesehatan tadi bahwa jumlah positif yang kena COVID itu 503 orang sudah. Dan yang sembuh itu 370 dan meninggal 8 orang. Sisanya masih dirawat begitu. Di rumah susun sana kan. Dan kemarin katanya ada demo-demo di rumah susun karena insentif ya petugas kita tidak dibayarkan. Tapi ini sudah teratasi kata Pak Simon tadi, cuma dibayarkan sampai kepada Oktober, sampai kepada Agustus. Karena dana dari pusat itu kurang, yang dana transfer kemarin. Nah, sehingga kami sarankan tadi di dalam rekomendasi Pansus supaya pemerintah daerah Kabupaten Barito Timur menganggarkan ini segera kan, untuk memberikan insentif yang sisa kurang 4 bulan itu. Mau tidak mau kita harapkan supaya daerah yang menyiapkan ini. Karena kalau tidak ada yang menangani yang sakit ini nanti wah sulit kita bayangkan. Dan juga mengenai bansos, karena Kepala Dinas Sosial hadir juga tadi ditanyakan tentang bantuan yang 10.000 paket yang hasil dana insentif pusat yang 15,2 miliar itu kan. 15,6. 15,6 ya. Ya. Yang jelas itu dicadangkan untuk 10.000 paket itu kan 2,7 miliar. Betul. Nah, itu 10.000 paket rencana dari Dinas Sosial. Cuma sampai hari ini katanya belum digelontorkan, belum dibagikan. Karena Pak menunggu surat keputusan dari kepala daerah kan gitu. Nah, sehingga dalam rekomendasi kita juga menyarankan supaya pemerintah daerah segera membuatkan SK itu supaya itu dibagikan selambat-lambatnya Januari 2021 ini kan. Karena masyarakat kita masih terdampak ini kelihatannya. Masih artinya banyak yang dampak sosial, dampak ekonomi dan lain sebagainya kelihatan sekali kan di Barito Timur. Kita rekomendasi Pansus supaya itu nanti segera dieskakan oleh Bupati untuk dibagikan karena dananya sudah siap kan. Nah, cuma tinggal surat keputusan Bupati saja. Dan Kepala Dinas Sosial sampai sudah membuat pernyataan tertulis bahwa beliau siap bertanggung jawabkan terhadap bantuan ini. Sudah disampaikan kepada Pak Bupati juga bahwa Kepala Dinas Sosial bertanggung jawab dan istilahnya siap untuk mempertanggungjawabkan itu kan begitu. Mudah-mudahan saja nanti ini di-SK-kan segera kan. Dan artinya kita melihat tadi dengan kehadiran itu bahwa tim gugus kita artinya belum serius lah untuk menangani COVID di Barito Timur ini. Karena kehadiran mereka juga kelihatannya susah untuk kita minta hadir. Baik ketua, sekretaris, dan termasuk anggota yang lainnya yang penting-pentingnya seperti sekretaris kan Kepala Bapeda. Kepala Bapeda tadi diwakilkan dengan alasan beliau sakit kan begitu. Iya. Nah, Kepala PPKAD tidak ada komentar, langsung tidak hadir. Padahal mereka itu kunci dari anggaran kita kan begitu. Betul. Nah, jadi mendengar penjelasan dari beberapa kepala dinas tadi, bahwa Dinas Kesehatan ini juga agak kewalahan juga sudah. Nah, berkaitan semua dengan dana kita kan. Sedangkan dana ini kita tidak tahu berapa persen sudah yang terpakai sampai Desember ini kan begitu. Iya, betul. Nah, jadi mudah-mudahan saja nanti atas rekomendasi kita, artinya Barito Timur ini terbebas dari COVID. Iya. Artinya paling tidak diantisipasi, artinya menurunlah angka penularan COVID ini di Barito Timur begitu. Ketua gugus untuk hari ini tidak hadir dengan alasan apa, Pak? Kenapa? Ketua gugus yang notabene Bupati kan tidak hadir hari ini dengan alasan apa mungkin? Kurang tahu lah, yang jelas tidak hadir kan gitu. Iya, lanjut. Ya, artinya keinginan kita bahwa Barito Timur ini jangan sampai istilahnya berkembang sangat pesat sekali COVID ini. Kalau Das Barito ini, Barito Timur yang nomor satunya sudah. Seluruh Kalteng, Pak Cilik. Iya, kalau seluruh Kalteng mungkin juga, karena dibandingkan dengan jumlah penduduk kita kan. Betul, iya. Nah, jadi jumlah penduduk kita hanya kurang lebih 80, berapa itu Bung Yandi?
peningkatan jumlah penduduk kita? Kalau dengan Kota Waringin Kapuas itu hampir 4 kali lipat. Oh iya, 4 kali lipat ya. Ya, kemudian kalau dengan Kota Waringin Timur Sampit kurang lebih ya, karena dia hampir kurang lebih sedikit lebih banyak Kapuas, ya kan? Iya. Kota Waringin Barat dengan Palangkaraya penduduknya hampir kurang lebih sama, itu hampir 3 kali lipat, tapi 2,5 kali lipatnya lah dari jumlah penduduk berarti. Artinya kalau dilihat dari jumlah penduduk dan dibandingkan dengan jumlah yang terpapar COVID ini, berarti ini ya boleh dikatakan melebihi dari zona merah kan gitu. Nomor 1, Pak. Nomor 1. Iya, nomor 1. Iya. Nah, jadi yang kita sarankan masih kepada tim gugus bahwa itu supaya mereka lebih serius untuk menangani ini. Sehingga rekomendasi Parses itu kesimpulannya bahwa penanganan COVID di Baritu Timur masih belum serius kan begitu. Ya, dan itu sudah disuarakan terus melalui talkshow ini bahwa memang narsum semuanya seperti kita, Pak Cili, kemudian ada Bung Jumudi dari lama sudah mengatakan ini tidak serius gitu loh. Iya. Bila kita bisa runut kronologisnya, kalau mereka menyatakan itu serius, tolong buktikan, ya kan? Di mana seriusnya? Dari anggaran, ayo kita buktikan dari anggaran. Ya kan? Ya. Dari penanganan, ayo kita buktikan dari penanganan, gitu kan? Nah inilah yang masyarakat juga harus mengetahui, gitu kan? Ya. Harus artinya mengetahui. yang jelas, artinya begitu dari tim gugus rekomendasikan sudah kan gitu, dari tim Pankes kan gitu. Betul. Nah, jadi tinggal mereka saja, artinya bahwa DPR bukan tidak respon terhadap masyarakat kita kan. DPR sudah respon, hanya kelihatannya kan yang belum respon ini ibarat air itu dalam tongnya penuh, cuma keran-kerannya ini kayaknya macet. Iya. Ya nanti biar kita bicara lebih lanjut tentang itu Pak Sidik. Iya. Ya. Oke, saya kira begitu aja dari kami dulu. Terima kasih. Oke, baik. Untuk semuanya, selamat malam. Oke, baik. Oke, terima kasih. Dan untuk masyarakat Baritu Timur dan sekitarnya tentunya Anda bisa mengikuti talkshow malam hari ini. Dan Anda bisa mengambil kesimpulan masing-masing dari pembicaraan ini yang berkaitan dengan COVID-19 dan penanganannya. Sampai pembicaraan hari ini dari tim gugus sendiri diambil kesimpulan masih belum serius dalam penanganan untuk penanggulangan COVID-19 ini. Ternyata di saat ini terakhir di 503 untuk jumlah yang terpapar COVID-19. Bung Jumudi, ada waktu untuk Anda, Bung, silakan, Bung. Oke, selamat malam Bung Jos. Ya, selamat malam pemirsa di rumah, dan juga selamat malam buat Bang Kilit, dan juga selamat malam Bang Yandi. Malam. Nah, pada malam hari ini saya menyimak apa yang disampaikan oleh DPR kita. Pak Kilit sudah menyampaikan pada hari ini telah dilakukannya RDP, ya kan? RDP rapat dengan pendapat umum tentang penanganan COVID di Baritu Timur dan termasuk penanggulangannya. Nah, kalau kita mendengar apa yang diuraikan oleh beliau tentang penanganan COVID yang ada di Baritu Timur ini dan penyaluran bantuan dana dan lain sebagainya, saya kira sudah sejak awal saya katakan, artinya Baritu Timur itu sama sekali memang pada prinsipnya tidak diperjuangkan oleh pemerintah daerahnya sendiri. Alasannya, itu bantuan dari sosial itu kan sudah sejak beberapa kali kita tuksau bahwa menyatakan bahwa 10.000 sembako itu sudah siap dibagi, hanya tinggal menunggu surat rekomendasi persetujuan Bupati. Nah, saya berbicara jujur, apa sih sebenarnya yang dinyatakan oleh pihak dinas sosial itu tadi, menyatakan bantuan itu dia bertanggung jawab sebagai artinya dinasnya. Ya, itu benar, karena itu tugas dan fungsi beliau. Tetapi siapapun artinya yang berkewenangan di sini, walaupun beliau menyatakan bertanggung jawab, tetapi kalau tidak disalurkan, saya mau tanya, kalau untuk diapakan dana tersebut 16, sekian miliar itu tadi, yang hanya dikeluarkan 2,7 miliar.
Yang sisanya dikemanakan? Nah, ini salah satu pertanyaan kita. Sejak awal saya katakan, Barito Timur itu pemerintahnya gagal. Gagal sama sekali dalam penanganan apapun. Termasuk yang sangat artinya penting menurut kita adalah penanganan COVID ini. Karena penanganan COVID ini pada prinsipnya adalah menyangkut tentang keselamatan seseorang. Ini pun terbengkalai dan dibengkalaikan, bukan terbengkalai, dibengkalaikan. Seperti yang disampaikan oleh artinya Kepala Dinas Kesehatan sebagai anggota tim gugus itu tadi. Karena ketua tim gugusnya salah satu adalah bupati. Anggotanya pun untuk perawat dan lain sebagainya sampai terjadinya unjuk rasa menuntut tentang upah ataupun arti disebut arti honor mereka untuk penanganan COVID-19 ini yang di rumah susun itu tadi. Nah, kalau saya katakan, saya dengar yang disampaikan oleh Bung Cilik. Nah, ini sangat memperhatikan, luar biasa sangat memperhatikan pemerintah kita, daerah kita. Kenapa? Sampai di Barito Timur itu, sampai 503 yang terpapar COVID-19. Nah, ini menjadi pemikiran kita sebagai masyarakat. Kenapa sih pemerintah daerah sebagai salah satu penyalur untuk membantu masyarakat itu tidak memikirkan hal tersebut. Lalu diterbengkalaikan semua kewajiban untuk masyarakat itu tadi. Nah, ini yang menjadi pertanyaan kita. Yang bantuan bansos itu tadi 10.000 itu dengan jumlah nilai dananya 2,7 miliar. Dari jumlah yang dikeluarkan oleh pusat 16, sekian miliar. Nah, sisanya itu menjadi pertanyaan. Nah, kembali lagi. Artinya tentang penggunaan anggaran. Sudah saya katakan, mungkin tidak salah saya menyampaikan aspirasi kepada DPR. Supaya DPR melakukan interpelasi itu. Kenapa saya katakan hal tersebut? Karena kami menyatakan pemerintah daerah Kabupaten Barito Timur, khususnya Bupati, tidak mampu untuk mengelola atau untuk artinya sebagai memimpin Barito Timur ini. Alasannya apa? Setiap tahun Barito Timur mendapatkan kendala. Apa kendalanya? Dananya yang sudah ada tetapi tidak bisa disalurkan. Sedangkan waktu rapat artinya anggaran, semua pos-pos yang sudah dikeluarkan, semua pos-pos itu sudah ada, lalu dianggarkan dengan jumlah sekian. Kenapa? Pos-posnya itu dianggarkan, kalau ada posnya pasti ada anggarannya. Nah, pos-pos itu mungkin sejauh hari perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah itu, sehingga sampai mengajukan ke DPR, sehingga DPR menentukan setiap pos-pos itu tadi dengan nominal anggarannya masing-masing. Nah, pertanyaan kita, kenapa sudah dibuat semacam artinya perencanaan itu tadi dan anggaran yang sudah artinya jelas? Kenapa semuanya itu macet? Tidak ada terlaksana. Nah, ini menjadi pertanyaan kita. Apakah menurut saudara-saudara atau masyarakat Barito Timur mampu atau tidak dia mengelolakan anggaran dan pemerintah Barito Timur? Menurut kita gagal. Maka saya menyampaikan aspirasi, meminta DPR melakukan hak interpelasi. Apa artinya hak interpelasi itu? Mempertanyakan Bupati tentang penggunaan anggaran itu. Kenapa setiap tahun anggaran-anggaran kita ini terjadilah dana silpa? Nah, pada tahun 2020 ini, sepengetahuan kita, silpa kita baik dari dana COVID dan dana arti refocusing lainnya, termasuk artinya dana-dana artinya pusat, Barito Timur mendapatkan artinya dana silpa lagi. Nah, dana silpa itu lebih dari 100 miliar lagi, lebih parah tahun ini. Nah, menurut saya tahun ini sangat membutuhkan semua dana-dana itu. Kenapa sampai lebih tinggi lagi dana silpanya, lebih 100 miliar? Nah, ini menjadi pertanyaan kita. Sudah jauh-jauh hari saya katakan, pemerintah Barito Timur gagal untuk melaksanakan tugasnya. Baik memperolehkan anggaran, baik memimpin pemerintahannya, sangat gagal. Nah, maka oleh sebab itu, saya menilai daripada kinerja kerja ini sepatutnya DPR itu harus memperkuatkan lagi
Mana yang menjanjikan kepada masyarakat akan melakukan hak interpelasinya? Saya udah masuk. Ya, makanya saya lihat ini pada prinsipnya pasti akan terjadinya demo besar-besaran lagi. Pertama, mengajak masyarakat Batu Timur dengan satu artinya pertanyaan. Pertama, kita mempertanyakan dana bansos itu yang sudah 10.000 sudah disiapkan, kenapa tidak disalurkan? Kenapa Bupati tidak tertandangan? Tunggu apa lagi? Tunduk masyarakatnya mati. Itu pertama. Kedua, kenapa setiap tahun kita mendapatkan dana silpa? Itu yang harus kita demo. Dan kita menuntut DPR untuk melakukan interpelasinya. Nah, perlu kami sampaikan kepada Bung Cili, sekarang ada tanda tangan di DPR itu saya lebih tahu. Nah, sekarang ada masuknya sekitar 2 orang yang sudah siap pressure. Termasuk orang-orang punya pengaruh di situ. Mungkin, puji Tuhan ada, alhamdulillah mereka siap untuk menandatangani atau hak interpelasi itu tadi. Kenapa? Saya katakan, saudara-saudara yang ada di DPR itu, apa yang disampaikan oleh masyarakat itu bertentangan atau tidak dengan hukum. Oh, katanya mereka tidak. Jumudi dibuktikan dengan tanda tangannya, jangan hanya siap ketika, tapi setelah disuruh tanda tangan tidak mau gitu. Mungkin artinya saya akan membuktikan mereka pasti siap. Saya yang akan membuktikan, Pak. Nah, bakal sebab itu sudah menambah ada 2 orang lagi yang masuk ke ranah itu untuk melakukan hak interpelasi itu tadi. Nah, bakal sebab itu yang menjadi pertanyaan kami dan sangat memperhatikan pemerintah Batu Timur ini, karena setiap tahun terjadinya dana silpa terus. Nah, akhirnya apa yang disampaikan pada waktu kami demo itu tadi kemarin itu sama sekali tidak ada implikasi atau pengaruhnya kepada pemerintah daerah menurut kita. Kalau bahasa kakek saya itu menentang kan gitu bahasanya. Jauh dari merubah malah menentang. Nah, ini sebenarnya kita akan memberikan karena kemanusiaan. Kita memberikan artinya kesempatan. Kalau orang itu bisa merubah, kenapa sih kita marah-marah? Kalau orang tidak bisa merubah, berarti harus kita marah. Kan gitu. Nah, ini salah satu artinya sebagai pertanyaan saya, sebagai masukan saya kepada DPR, bahwa tahun ini kita lebih parah lagi, lebih tinggi lagi dana silpanya. Termasuk dana penanganan COVID ini tadi, sudah disilpakan. Jadi kalau kita... Ya. Ada rekomendasi dari Pansus tadi bahwa dana untuk COVID ini jangan dijadikan silpa gitu. Sudah kita rekomendasikan tadi. Iya, itu kan artinya yang disampaikan oleh DPR. Ya. Yang pansus dari 10 orang yang pernah saya menerima artinya hasil pansusnya dari DPR termasuk Pak Cili. Nah, dan pada kesempatan ini artinya kalau saran dari DPR itu selaku mitra dari pemerintah itu benar. Tetapi kenyataannya boleh dicek. Artinya Pak Cili, kita sudah disilpakan. Nah ini untuk tahun depan tahun 2021. Termasuk ini. Begini kata kami, kalau mau disilpakan silakan untuk misalnya anggaran kita belum keluar untuk penanganan bulan Januari, Februari misalnya kan begitu. Tapi jangan dialihkan ke anggaran ke kegiatan pembangunan dan lain sebagainya kami bilang. Ini tetap itu penanganan COVID kan begitu. Iya makanya kalau maunya seperti itu, tapi prakteknya lain kan gitu. Nah itu saran dari DPR seperti itu, karena DPR adalah artinya mitra dari masyarakat atau kepanjangan tangan dari masyarakat. Tetapi prakteknya lain Pak, karena dana yang dikeluarkan oleh pusat itu sebelum penangkapan Kementerian Sosial itu sudah dana itu dicairkan 16 miliar untuk tiap-tiap kabupaten kota, termasuk di Batu Timur. Nah sehingga di Batu Timur terbengkalailah artinya dana 16 miliar itu hanya terbelanja 2,7 dengan jumlah artinya paket tembakau itu dengan jumlah 1.000 dan sampai sekarang dibelanjakan. Itu pun tidak dibelanjakan. Jadi diapakan sebenarnya dana itu? Mau diapakan dan dikemanakan? Ini yang menjadi pertanyaan daripada pihak masyarakat dan termasuk saya yang mengkritik ini, mengkritik pemerintah. Kan gitu. Karena hak dan kewajiban saya sebagai warga negara dan sebagai masyarakat Batu Timur mempertanyakan hak saya. Di mana letaknya hati nurani pemerintah daerah itu terhadap masyarakat itu sendiri. Nah itu sebenarnya tugasnya kita. Nah, maka sebab itu saya bukan kasih masyarakat untuk hak itu. Artinya
soal bantuan itu tadi, dan termasuk juga setiap tahun dana silpa itu. Lalu apa sebenarnya dana ini tidak belanja. Jadi semua artinya baik infrastruktur lain dan sebagainya kita tidak berjalan, hanya berjalan setengah-setengah kan gitu. Nah, maka oleh sebab itu saya sangat bingung dan sangat artinya prihatin terhadap masyarakat Batu Timur. Kenapa? Karena kita ada dananya tidak mau dibelanjakan. Seperti bapak kita habis artinya minyak goreng, goreng itu ikan, lalu minyak goreng itu nggak mau dibeli, walaupun uangnya ada. Sama sekali artinya kita dihukum, kan gitu. Nah, maka oleh sebab itu, dia memperhatikan masyarakat. Iya. Halo Bung Jumudi, bisa geser sedikit Bung? Bung Jumudi bisa geser sedikit ya? Iya, sudah. Ya, lanjut. Belum. Ya, belum. Boleh geser sedikit Bung, biar bagus lagi. Barusan tadi. Bagus, Kak. Iya, sudah. Siap. Nah, lalu menurut kita, artinya jangan seperti ini. Tolong dana-dana yang ada itu ya, gunakan untuk pembangunan, untuk infrastruktur. Jangan kita biarkan dana itu untuk disimpan dipakai untuk nah ini anggarannya bukan dananya dari pribadi, ini dananya dari dana pusat dan bantuan untuk daerah. Kenapa? Nah, kalau dana pribadi saya kira tidak perlu, dan mungkin saya dan menteri saya nggak bisa habiskan itu, biar kita simpan karena ini karena pribadi. Tetapi dana pemerintah, dana masyarakat, dana pembangunan, kenapa sih itu tetap disilpakan dan tidak dihabiskan? Untuk apa? Nah, ini menjadi pertanyaan kita. Kira-kira itu Bung Jos yang menjadi tentang penanganan COVID, termasuk dana silpa ini menurut saya sih, dan boleh dilihat dan boleh dibuktikan. Menurut saya artinya gagal penanganannya untuk Batu Timur. Okay. Baik artinya dana COVID dan pembangunannya. Kenapa? Kita mendapatkan dana silpa lagi. Bukan dana silpa ini saya katakan gagal 100%, tidak. Tetapi dana pembangunan ini tetap berjalan, tetapi tidak maksimal. Tidak sesuai diharapkan oleh masyarakat. Kalau berjalan diharapkan oleh masyarakat 80%, umpamanya, sekarang berjalannya cuma 40. Masih 40 yang harus dikerjakan. Nah, ini sebenarnya. Jadi bukan saya katakan pembangunan itu gagal, tetapi tidak mencapai sasaran yang diharapkan. Kenapa? Dana itu masih banyak sisanya yang tidak dihabiskan. Sehingga dana itu akan dialokasikan anggarannya ke tahun 2021. Terima kasih, bagus. Oke, baik. Bung Jumudi, masih banyak atas ini ya, waktunya. Dan baik. Jangan kemana-mana Bung Jumudi dan Bung Cilik. Sebelum Bang Yandi, mungkin saya terima dulu. Adakah yang mau gabung mungkin di acara talkshow ini? Saya coba terima. Silakan untuk rekan yang dari Mapahit tadi bisa masuk. Silakan. Halo Monika Surya FM. Halo. Bisa masuk dari rekan yang lain yang tadi sudah mencoba untuk telepon. Baik. Silakan coba terima. Halo Monika Surya FM. Radio Jaulang Pati. Ya, dengan siapa nih, Bung? Dengan Pak Suryansah di Maipeh. Pak Suryansah di Maipeh. Pak Suryansah, malam hari ini kita bicara masalah COVID dan juga dampaknya serta dana silpa. Silakan Pak, mungkin ada yang ditanyakan berkaitan secara umum, silakan. Ada Pak Cilik, ada Bung Jumudi dan ada Bung Yandi. Buat Bapak, selamat malam dan ya. Nggak bisa mencari jalan yang lurus. Nah, bagi kami di Desa Maipeh ini sangat sulit sekali. Apa sulitnya? Karena pemerintah daerah itu kalau mau jadi pemerintah datang ke tempat kita, ngomong ini, ngomong itu, semuanya pasuk.
Nah, sampai sekarang saya dengar-dengar talkshow ini, sungguh tertarik saya. Kenapa? Saya merasa pemerintah daerah ini menangani COVID-19 ini itu belum pernah terlaksana. Apalagi kami di Desa Maite di Belaba karena COVID, di Pelang, Lampulangit karena COVID. Kalau orang lewat kampung kami, di mana kami tinggal? Ya, itu ya yang penting kami sampaikan. Dan mohon maaf bagi bapak-bapak agar bisa diperhatikan dan selamat malam. Oke, baik. Bang Sriasah, untuk bantuan-bantuan yang di daerah Maipeh gimana, Bung? Bisa dijelaskan kepada ada Pak Jelek dari DPR juga ada di sini selain. Bagi kami, kalau mengenai itu nol besar, Pak. Itu aja. Iya. Tidak ada bantuan-bantuan apapun. Orang nanya masker. Iya. Aku kalau keluar rumah ke kebun karet, pulang sore. Itu aja. Iya. Terima kasih. Oke, baik. Harapannya mungkin seperti apa, Bung? Dari Maipeh sendiri. Harapan kami untuk tahun 2001 ini kan penghabisan tahun 2020. Iya, iya. Artinya kalau ada penyakit yang datang seperti ini, ya janganlah pemerintah kalau ada bantuan dari pusat jangan disimpan di mana. Iya, iya. Kalau ada bantuan-bantuan bagi masyarakat, ya teruskanlah kepada masyarakat yang bersangkutan. Itu aja harapan kami. Oke, baik. Terima kasih Bung Sriansah di Maipeh ya. Salam untuk rekan-rekan di sana, Bung ya. Ya. Oke, baik. Terima kasih. Selamat malam. Dan Bung Jumudi bisa Bung Jus. ya. Iya nanti Kita mau ngobrol dengan Pak Suriansah tadi bisa tidak? Oh, Pak Suriansah sudah putus. Pak Suriansah mungkin Anda bisa masuk lagi, Bung. Ada Bung Cilik mau bincang-bincang dengan Anda dari DPR. Ya. Bung Suriansah bisa masuk lagi ya. Mudah-mudahan masih mendengarkan. Oke, baik. Bung Suriansah, Anda bisa masuk lagi. Kebetulan Pak Cilik ada yang mau dibicarakan. Oke, baik. Sebentar, ditunggu. Halo, Bung Suriansah. Iya, Pak Cilik silakan Pak. Ada Bung Suriansah, silakan. Ya, Pak Suriansah. Ya. Ini di Maipeh lah. Ya. Kebetulan ketua tim gugus kita ini orang Maipeh, Pak Raran. Ya, itu. Tim pansus kita. Nah, jadi setelah kami evaluasi di lapangan di hasil reses, itu bahwa bantuan sosial ini kalau dari pusat sudah sampai ke daerah, ke desa-desa. Kemudian dari provinsi juga sudah sampai dari desa. Dan juga dari desa harus ada itu bantuan sosial juga. Apa di Maipeh tidak ada ini? Tidak ada. Nah, artinya itu bisa dianukan kepada ketua RT-nya. Karena yang mendata itu adalah ketua RT termasuk kepala desanya yang meminta bantuan itu. Ya. Nah, jadi bantuan dari pusat ini kan usul dari ketua RT dan direkomendasikan kepala desa ke dinas sosial. Dari pusat itu sudah cair. Ya. Dari provinsi sudah cair. Dan dari desa juga kepala desa harus menganggarkan bantuan sosial ini. Hanya yang kita temui di lapangan di seluruh Kabupaten Barito Timur ini yang belum ada masuk itu bantuan dari Kabupaten Barito Timur sendiri kan begitu. Kalau yang 3 pos itu sudah masuk dari pusat maupun dari provinsi dan dari desa sudah semua untuk desa lain. Kurang tahu kalau di Maipeh. Kalau di Maipeh tidak ada bantuan sama sekali berarti itu kurang tanggapnya dari ketua RT dan kepala desa di Maipeh itu gitu. Begini, aku pertama mohon maaf dulu. Ya. Selama aku dari ketua RT di sini, kalau masalah bantuan dari pusat, dari provinsi, dari kabupaten, belum pernah aku menerima, Pak. Nah, berarti itu kesalahan kepala desanya tidak mendata daripada ini kan. Seharusnya kan kepala desa memerintahkan kepada RT untuk mendata masyarakat kita yang artinya yang terdampak dari semua, COVID Pak. Kan, Hampir semua terdampak, Pak. Semua. Nah, jadi berarti kepala desanya yang kurang tanggap ini. Makanya itu aku harus ikut di sini. Iya.
Artinya usulkan kepada kepala desa, kepala dinas sosial kita menunggu Ya. masukan dari Iya. desa-desa ini kan begitu. Ya, oke. Yang masih temuan kami di lapangan yang masih belum ini memang dari Kabupaten Barito Timur yang masih belum. Iya. Ya. Nanti suatu saat akan kita undang Pak Suriansah, kepala desanya untuk talkshow kita ya. Ya, saya kira Oke. sudah aja itu Pak Suriansah. Iya. Oke. Terima kasih ya Pak Suriansah ya, masih banyak. Oke, Bung Jilik, sebelum Bung Yandi dan nanti Bung Jumudi juga bisa tanggapi ini. Silakan Pak Jilik, silakan. Terima kasih. Tadi saya menanggapi apa yang disampaikan oleh beliau. Karena apa yang saya menanggapi, karena beliau mengeluh bahwa tidak pernah mendapatkan dana bansos itu tadi. Nah sekarang kita itu didatakan dia itu Bung Jumudi bisa geser sedikit Bung, suaranya Bung. halo Iya. Ya sudah, bagus. Silakan. Kalau saya menanggapi apa yang disampaikan oleh Bung Suriansah dari Maite. Nah, seperti yang disampaikan oleh Pak Cilik itu tadi, bahwa pendataan yang ada di desa itu melalui asisten kepala desa. Nah, lalu yang Pak Kupit ini, itu sebenarnya dan bukan hanya melihat sebagai orang yang kita tahu. Tetapi kalau masyarakat desanya itu berapa jumlahnya itu semuanya harus kena, tetapi tidak bisa tumpang tindih. Tumpang tindih artinya kalau dia mendapatkan bansos provinsi, jangan dia mendapatkan bansos dari desa. BLT kan gitu, dari desa. Kalau dia dapat dari desa, dia nggak bisa dari pusat, kan gitu. Jadi semua masyarakat yang di desa itu kena mendapatkan artinya ada bantuan itu. Nah, maka sebab itu inilah yang menjadi keracuan di daerah kita ini. Kenapa saya katakan banyak masyarakat itu mengeluh di mana-mana? Kenapa? Karena artinya penanganan di desa itu sendiri tidak transparan. Sedangkan masyarakatnya itu sangat membutuhkan walaupun uang itu sedikit 300 ribu atau 600 ribu atau gula 1 kilo atau beras artinya 5 kilo itu sangat berharga di saat-saat seperti ini. Nah, sepatutnya lah untuk menurut saya saran kepada masyarakat yang belum sama sekali mendapatkan itu, tolong datakan di desa-desanya masing-masing. Di seluruh Barito Timur dari 101 desa dan 3 kelurahan yang ada di Barito Timur ini, tolong dari tiap-tiap desa itu nanti sampaikan laporan yang tidak dapat dana tersebut ke kita atau ke radio, antar ke radio Surya Munika, Surya FM di kilometer 4. Itu untuk nanti saya yang akan ambil data-data Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di tiap-tiap desa. Kenapa? Kilometer 5 Bung ya, kilometer 52 ya. Kilometer 5. 5,2 ya. Memediasikan itu dengan pemerintah daerah. Kalau memang tidak mendapatkan artinya bantuan dari pemerintah tentang dana COVID ini, dengan jumlah masyarakat yang tidak mendapatkan itu, saya mengajak ke kantor bupatinya, menuntut pemerintahnya untuk mengeluarkan dan termasuk ke kantor kepala dinas sosialnya, mempertanyakan dana tersebut. Karena bantuan-bantuan ini harus disalurkan kepada masyarakat yang sangat membutuhkan. Ini Bung Jumudi. Ya, Sedikit Bung Jumudi ya. Artinya dari data desa itu dinas sosial menyalurkannya ke pusat. Nah, lalu dari pusat dana ini keluar kan begitu. Nah, jadi dana bantuan pusat, bantuan provinsi dan bantuan dari desa yang tertinggal dari itu itulah yang akan tugas kabupaten untuk membantunya. Sehingga semua masyarakat kita terbantu kan begitu. Iya. betul. Tercover semuanya ya. Betul Pak Cilik. Nah ini yang saya minta tadi. Seperti Pak Bung Suriansah itu yang belum pernah mendapatkan sama sekali, tolong didata berapa di desa Maite itu dan di desa-desa lain. Nanti kalau sudah ada terkumpul berapa orang, tolong sampaikan data itu kepada Bung Jos di radio Surya Munika Surya FM di kilometer 5. Nanti saya berapa sudah terkumpul, nanti saya ambil data itu dan itu akan saya minta ke pemerintah daerah karena ini adalah warga Barito Timur dan sama terdampaknya COVID-19 ini. Jangan pilih-pilih yang sana yang ini. Jangan dana yang ada itu disimpan. Salurkanlah kepada masyarakat yang sangat membutuhkan. Ini menurut kita Pak Cilik.
Ya. untuk supaya Artinya menerima. begitu, Mudi. Melalui radio ini kita himbau semua kepala desa untuk membantu masyarakatnya begitu. Iya, betul, betul. Makanya Kata itu kan begitu. tapi kalau Orang dari provinsi maupun dari pusat maupun dari kabupaten tidak mungkin bisa membantu tanpa ada data begitu. ya betul. Tapi gini, Pak Cilik, saya sapa. Kejadian hal seperti itu sangat saya paham. Katanya apa? Masyarakat ini ada yang senang atau ada yang tidak senang kepala desanya. Akhirnya yang dia tidak senang, dia tidak masukkan, akan dibiarkan. Nah ini Ya. kita ambil orang-orang ini supaya kita perjuangkan, mereka bisa mendapatkan perilaku yang sama dari pemerintah. Kan Ya, itu, Bang. Iya, betul, Kepala betul. desa itu harus istilahnya memperjuangkan seluruh masyarakatnya begitu kan. Tanpa Betul. pandang bulu kan gitu. Makanya jangan pilih-pilih. Ini tadi Ya. yang saya sampaikan kepada Pak Suryansa itu tadi. Bukan cuma Pak Suryansa. Dimanapun berada masyarakat yang mendengarkan suara saya, kumpulkan data saudara. Kalau memang artinya sudah terkumpul, kita meminta dengan pemerintah tidak memberikan, ya kita demo kan. Ya, menuntut kita. Dan ini salah satu artinya masukan dari kita sebagai pemikiran supaya masyarakat yang belum mendapatkan. Karena menurut saya mustahil. Ini sudah periode pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya sudah berjalan. Kok ada masih masyarakat yang mendapatkan? Sangat aneh menurut saya. Itu pending problem, itu aneh sama sekali. Luar biasa kalau ada yang tertinggal. Nah ini salah satu artinya masukan dari kita. Mungkin itu Bung Jus yang dapat Ya, saya oke. sampaikan. Salah dan hilapnya pemikiran saya minta maaf. Oke. Kenapa? Karena kita pada prinsipnya memperjuangkan masyarakat demi kepentingan orang banyak. Oke. Dan bukan untuk kepentingan pribadi saya, atau golongan, atau kelompok. Tetapi ini Oke. kepentingan orang banyak. Mungkin itu Ya. yang dapat disampaikan Bung Jos. Oke, Salah dan terima- hilapnya saya minta maaf. Oke. Terima kasih. Mas. Oke, baik, terima kasih. Saya rasa untuk Barito Timur cukup bagus perjuangan ini, Bung. Terima kasih banyak. Bung Jilik, sebelum Bang Yandi ada tambahan nanti? Ya, artinya begini, kita kritik pemerintah itu untuk membangun mereka kan begitu. Iya, betul. Tujuan kita untuk memperbaiki ke depan. Mudah-mudahan jangan sampai terjadi seperti yang ada ini kan begitu. Jadi bukan kita mengkritik mau menjustifikasi seseorang kan begitu. Iya. Untuk menjatuhkan seseorang. Keinginan kita ini untuk memperbaiki supaya Barito Timur ini baik dan sesuai dengan slogan kita, jadi jangan kalau lawah kan begitu. Oke, baik. Oke. Jadi kami lebih kurang kami mohon maaf. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum selesai. Bung Yandi belum bagian ini. Bung Yandi, ada banyak hal yang tadi sudah kita ambil satu titik-titik ya. Jadi ada berkaitan dengan COVID penanganan dan juga tadi pansus yang mana dari ketuanya nggak hadir, hanya diwakili oleh orang yang mungkin tidak bisa memutuskan satu masalah. Kemudian Bung Jumidi juga beberapa dana siswa yang sudah yang masih malang melintang dan itu yang pasti akan melompat ke tahun 2021. Bung Sriansah tadi juga begitu menyampaikan hal-hal yang sangat ironis sekali ya di masyarakat Barito Timur, dan ini masih banyak lagi Pak Sriansah yang lainnya. Silakan Bung Yandi, ada waktu untuk Anda. Ya, selamat malam semuanya. Saya begitu melihat paparan yang disampaikan oleh Pak Cilik, kemudian Bung Jumudi, ditambah penelpon masuk tadi salah satu ketua RT di Desa Meipe, gitu kan. Saya begitu tertegun. Saya ingat visi dan misi Kabupaten Barito Timur tahun 2018-2023. Apa visinya? Terwujudnya Barito Timur sehat, cerdas, dan sejahtera melalui pemerintahan yang amanah. Ini adalah visi yang luar biasa. Visi yang sangat menakjubkan. Amazing. Bayangin kata-katanya. Terwujudnya Barito Timur sehat. 1. Cerdas. Cerdas. 2. Sejahtera. Sejahtera. 3. Amanah. 4. Pemerintahan yang amanah. 4 poin. Terwujudnya Barito Timur sehat, cerdas, dan sejahtera
Bung Ande, pemerintahan yang amanah. Saya koreksi sedikit ya. Ah, Boleh? boleh, Ya, kalau masalah kesehatan itu tadi, memang itu artinya wujud yang diharapkan oleh pemerintah daerah. Tetapi untuk penanganan COVID ini bukan artinya kesalahan daripada pemerintah daerah. Tetapi bantuan atau penyaluran untuk penanganan ini artinya ini tidak signifikan, artinya begitu baik, artinya di Batu Timur. Tetapi kalau sehat, saya artinya mengatakan artinya memang itu benar visi daripada Bapak Bupati itu. Tetapi wabah ini secara tidak begitu artinya tahu dari mana arahnya. Jadi kita tidak bisa menyalahkan ke pemerintah daerah tentang supaya sehat ini tadi. Tetapi penanganan dan penanggulangan ini sebenarnya yang kita harap kan gitu, Bang. Oke, jadi kita Kalau bicara visi tadi. Itu benar. Nah, kita bicara visi tadi, Iya, ya kan? visinya. Ya, Visi visinya, ya. 2018-2023, ya kan? Ya, betul, ya. Artinya begini, untuk terwujudnya Barito Timur sehat, cerdas, dan sejahtera melalui pemerintahan yang amanah, maka harus ada tindakan dalam rangka mewujudkannya. Harus ada kebijakan yang tepat dalam rangka mewujudkannya, kan begitu? Betul. Nah, tidak usah jauh-jauh kita ambil. Terlalu kita menarik dari 2018 ke 2023, ya kan? Ya. Itu terlalu panjang kita visi ceritanya. Mari kita bedah satu-satu mengenai terwujudnya Barito Timur sehat. Ya kan? Artinya tindakan pemerintah ini bagaimana agar Barito Timur itu benar-benar masyarakatnya sehat. Pada saat pandemi inilah dibuktikan sebenarnya tindakannya itu, kebijakannya itu. Memang ini wabah, tapi tindakan dan kebijakan, ya kan, terkait dengan pemerintahan yang amanah, ya kan, amanah adalah pemerintahan di mana pemimpinnya tidak melanggar sumpah dan janjinya sebagai kepala daerah. Itu yang disebut amanah. Ya kan? Itu yang disebut amanah. Kita tidak keluar dari peraturan perundangan. Apa yang dinamakan amanah? Adalah pemimpin yang tidak melanggar sumpah dan janjinya, jabatannya. Nah, pertanyaannya sekarang ini, ya kan? Sederhana sekali, ini sangat sederhana kok. Apa tindakan Pemkab atau kepala daerah sebagai ketua gugus, ya kan, dalam rangka menghadapi wabah, ya kan, di mana wabah ini adalah darurat kesehatan. Darurat kesehatan. Barometernya, pertanyaannya lagi sederhana sekali. Penduduk Bartim itu jumlahnya dibandingkan dengan daerah lain, ya kan? Mungkin urutan yang ke-13 di kabupaten di provinsi Kalimantan Tengah. Artinya tidak begitu banyak. Yang kedua, tingkat kepadatan itu antara 25 km persegi atau 30 km persegi, gitu kan? Tingkat kepadatannya tidak tinggi. Yang ketiga, anggaran yang diperuntukkan untuk penanganan dan pengendalian COVID ini lumayan besar. Bahkan anggaran ini boleh dikatakan tidak kalah dengan daerah-daerah yang lebih besar lainnya, begitu kan? Pertanyaan saya sederhana, siapa yang bisa jawab pertanyaan saya ini? Kok bisa Bartim melesat pesat dengan jumlah penduduk yang tidak begitu banyak, tingkat kepadatan yang tidak begitu tinggi, anggaran yang lumayan besar? Artinya, berdasarkan hasil pansus hari ini, ya kan, menyimpulkan dalam satu rekomendasi, pemerintah Kabupaten Barito Timur dalam penanganan kesehatan terkait dengan COVID-19
tidak serius. Artinya, satu visi sudah keluar dari jalur. Ya kan? Apalagi kita bicara visi yang lain. Ini yang di depan mata kita, di depan hidung kita. Belum lagi kita bicara masalah cerdas dan sejahtera. Terkait lagi apa yang dikatakan oleh Bu Jumudi sendiri. Dan saya tertegun lagi tadi. 100 M lebih silpa tahun 2020. Artinya, tidak menutup kemungkinan dari 100 M lebih itu, 30% lebih disumbangkan silpanya dari anggaran COVID. Kita nanti minta sama DPRD memisahkan rincian mana silpa anggaran COVID, mana silpa yang lain. Sehingga ini bisa kelihatan. Ya, ibaratnya itu, dari jumlah sekian ratus yang kata Bung Jumudi 100 M lebih itu. Saya tadi tertegun sama sekali melongok seperti tangan saya melipat di dada sambil tertegun. Bagaimana melakukan kesejahteraan yang dalam phishing ini katanya sementara duit tersisa banyak sekali. Sementara daya beli di masyarakat menurun. Saya cek ke pasar tadi kok. Pasar Tamiang Layang itu. Padahal menjelang Natal. Padahal menjelang Natal biasanya begitu ramenya pasar. Artinya minggu depan tidak mungkin lagi orang belanja di pasar Tamiang untuk keperluan Natal di Bartim. Kan begitu. Hari inilah sebenarnya mereka harus belanja. Tapi apa yang terjadi? Cek saja. Tanya sama masyarakat, tanya sama pedagangnya, bagaimana hari ini tadi. Memang ini wabah, tidak ada perayaan yang besar. Tapi dalam keluarga kan tetap ada yang namanya kita namanya orang-orang banyak merayakan Natal kan? Tidak mungkin tidak. Boleh dicek. Bagaimana bicara kesejahteraan dengan daya beli yang semakin menurun. Daya beli semakin menurun, ternyata uangnya masih numpuk. 100 M lebih kata Bung Jumudi tadi silpa untuk 2020 ini. Belum lagi kita tarik ke belakang, ya kan? Jujur saja kita. Bibit ikan, pengadaan, bansos yang pertama, itu semua bentuknya bentuk pengadaan. Bentuk pengadaan itu hanya memberikan rasa kenyang sejenak. Kenapa saya bilang rasa kenyang sejenak? Karena yang mereka terima berbentuk barang, gitu kan? Tapi uangnya tidak berputar di sini. Contoh, pengadaan bibit ikan, ya kan? Tongnya beli di mana? Bibit ikannya beli di mana? Kalau itu bisa dijamin bahwa tong itu beli di Bartim, produksi Bartim, tidak masalah. Bibit ikannya beli di mana? Iya kan? Artinya kan kalau itu dibeli dari luar Bartim, ya sudah, uangnya keluar lagi. Sementara peredaran di daerah kita semakin krisis peredaran uangnya. Begitu juga bansos sebenarnya. Kalau kita bicara bansos ya, mereka ada mie berpak-pak, ada minyak goreng. Pertanyaannya beli di mana? Gitu kan? Nah, kalau dalam bentuk tunai, ya kan, paling tidak warung di sekitar mereka belanja. Paling tidak di warung sekitar mereka tinggal, mereka belanja. Saya tidak tahu lagi bicara apa sebenarnya. Dari awal kita sudah suarakan ini. Tapi mereka tidak peduli, sepertinya. Ya kan? Jadi sedikit Bung yang dimasukkannya. Ya. Tadi kami undang semua dinas yang menangani masalah COVID itu kan ada 7 dinas.
termasuk Dinas Pertanian, sampai ditelepon tadi. Kelihatannya tidak bisa hadir juga kepala dinasnya gitu. Ya. Karena kita ingin mempertanyakan bibit ikan dan lain sebagainya itu kan gitu. Iya, betul. Semua itu. Sampai kepada pelatihan bikin pakan katanya kan. Iya. Iya. Dengan dana 300 sekian M. Saya tidak tahu kegiatannya sudah mungkin jalan. Tapi apa efektif atau tidak dengan standar pelatihan. Gitu kan? Makanya kita tadi ingin evaluasi itu, ingin mempertanyakan itu, tapi kelihatannya tidak hadir gitu. Ya kan begitu. Artinya mungkin ada mesin pakannya dibeli dari mana, kemudian bagaimana pakannya, berapa lama pelatihan itu. Kalau 1-2 jam apakah itu dinamakan pelatihan kan? Kita perlu pertanyakan itu gitu. Karena apa? Semua kegiatan sepertinya di akhir-akhir ini semuanya adalah kegiatan yang dipaksakan. Kegiatan yang dipaksakan. Seharusnya kegiatan ini sudah selesai gitu loh. Ya kan? Tapi akhirnya dipaksakan. Karena apa? Karena susahnya, ribetnya anggaran ini. Termasuk bansos, gitu kan, yang 10.000. Nah, jadi sekarang belum ada tanda tangan. Jadi begini, Pak, Bung Jos, Bung Yandi. Semua kepala dinas tadi istilahnya terbenturnya tidak bisa kegiatan ini masalah dana, gitu. Betul, masalah anggaran, kuncinya di anggaran. Artinya begini, Pak Cilik. Ketika kita bicara visi, ya kan, maka adalah sikap, keinginan, niat baik, niat tulus pimpinan kepala daerah mewujudkan visinya. Saya yakin dan percaya kalau jawaban Bung Jumudi juga sama jawabannya dengan saya. Niatnya gimana sih? Ketulusannya sampai sejauh mana sih? Ya kan? Keseriusannya bagaimana? Ya kan? Dalam rangka mencapai visinya. Terwujudnya Barito Timur sehat, cerdas, dan sejahtera melalui pemerintahan yang amanah. Kita belum lagi bicara pelayanan publik yang rapor merahnya diberikan kepada Barito. Dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan, katanya kan gitu. Yang berorientasi pada ekonomi kerakyatan, gitu kan? Iya. Ya kan? Saya kenapa terlalu banyak kritik tentang persoalan ekonomi kerakyatan ini? Karena jangan sampai ada melaksanakan visi misi, ya kan, mendomplengi dana anggaran COVID, gitu loh maksud saya. Silakan ini misi ekonomi kerakyatan jalankan aja sesuai apa yang sudah ditulis, apa yang sudah disepakati, apa yang sudah dicanangkan. Tapi jangan mendompleng anggaran COVID. Karena anggaran COVID itu adalah untuk 1, penanganan dan pengendalian COVID itu sendiri. 2, penanganan dan pengendalian dampak sosialnya. 3, penanganan dan pengendalian masalah ekonominya. Bukan menciptakan sesuatu yang baru, mungkin ke depan meningkatkan kesejahteraan. Gitu kan? Iya, semua bertujuan sama seperti itu. Tapi kita harus fokus pada apa yang sudah digariskan oleh peraturan mengenai COVID itu. Namanya aja pengendalian, penanganan dan pengendalian COVID-19. Dampak sosial dan dampak ekonomi. Kan namanya sudah itu. Makanya saya bilang kata-kata pendomplengan ini, pendomplengan yang saya bilang ya, seperti yang ayam petelur itu, saya bilang pendomplengan. Kenapa? Itu pakai dana desa. Sehingga dana desa untuk anggaran bagaimana membantu bansos rakyatnya, ya kan, harus menghitung ulang kembali. Padahal waktu itu jelas sekali, sangat terang benderang dana desa juga diperuntukkan sebagiannya harus dirasionalisasi atau untuk apa namanya, untuk COVID gitu loh, ya kan? Tapi begitu ayam petelur masuk, ya terpotong anggaran saat triwulan pertama kedua semester 1-nya gitu loh, ya kan? Nah, bagaimana lagi kalkulasi nanti kepala desa sama pemerintahan desanya kalkulasi untuk anggaran COVID yang untuk bansos mereka di desa? Ini yang saya sayangkan gitu loh. Bukan, saya tidak
Bagus kok program visi misi ini, sangat luar biasa saya bilang. Kalau program visi dan misi Kabupaten Barito Timur 2018-2023, saya angkat jempol kok. Terlalu berani program seperti ini sebenarnya. Hebat saya bilang. Tapi persoalannya dalam bagaimana dengan implementasinya, prakteknya, pelaksanaannya, eksekusinya. Itu yang harus dilihat. Apakah ini hanya nanti sekedar supaya mendapat kesan apa gitu. Ya kan? Tapi ini bisa dituntut loh. Siapa yang menuntut? Rakyat. Rakyat kepada siapa? DPRD. Pertanyaan selanjutnya sederhana sekali. Ketika ini Pansus sudah menganggap bahwa penanganan COVID ini tidak serius, apa sikap DPRD selanjutnya? Itu yang kita tunggu. Karena dari awal Pak Presiden kita yang tercinta Pak Jokowi sudah bicara mengingatkan, KPK bicara mengingatkan, Mendagri bicara mengingatkan. Saya ulang lagi ulasan Pak Presiden. Kita harus memiliki perasaan yang sama. Ini adalah krisis kesehatan, kedaruratan kesehatan. Ini adalah krisis ekonomi. Kita harus memiliki perasaan yang sama. Artinya harus memiliki sense of crisis. Nah, langkah pemerintah kemudian, ya kan, banyak menaikkan peraturan-peraturan, terutama untuk apa? Untuk mempercepat penanganan COVID ini. Mempercepat. Dan memudahkan, memotong jalur, ya kan? Sehingga muncullah yang namanya, waktu itu Perpu nomor 1 tahun 2020. Kemudian ditindaklanjuti dengan SKB 2 Menteri. Semua dipotong jalurnya. Yang harus minta persetujuan DPRD nanti dulu. Ya kan? Ini penting. Karena ini dalam rangka meningkatkan selain penanganan COVID, dimaksimalkanlah pembelanjaan, apa yang dinamakan pembelanjaan APBN dan APBD. Kenapa maksud pemerintah memaksimalkan belanja itu? Jangan sampai di daerah kita seperti ini daya beli masyarakat turun. Jangan sampai yang terdampak COVID tidak dibantu. Jangan sampai orang yang sudah terkena COVID yang terpapar keluarganya tidak dibantu. Itu maksud pemerintah pusat. Tapi melihat dari anggaran yang disebutkan oleh Bung Jumudi tadi, 100 M lebih, saya bilang mati Belanda. Kembali kepada visi Kabupaten Barito Timur 2018-2023. Terwujudnya Barito Timur sehat, cerdas, dan sejahtera melalui pemerintahan yang amanah. Sederhana sekali, ya kan? Apakah sikap kepala daerah Barito Timur, ya kan, dalam rangka melaksanakan visinya ini tercermin dari penanganan COVID ini? Sikapnya apakah tercermin dari penanganan COVID ini? Kalau bilang Pansus saja sudah tidak serius, ya kan, berarti ya tidak tercermin sama sekali. Berarti tidak memiliki size of crisis. Kalau dilihat dari jumlah silpa, berarti tidak memiliki perasaan krisis. Berarti tidak amanah. Karena konsep amanah itu kita kembalikan kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Di mana di situ dalam pasal 61-nya ada mengenai sumpah jabatan. Memegang teguh Undang-Undang Dasar 1945, melaksanakan undang-undang dan peraturan pelaksanaan dengan seluruh-seluruhnya. Saya mau tanya, amanah tidak? Ini yang amanah. Ini maksud dari amanah. Mari kita tes, tarik lagi ke belakang. KONI ditabrak aturannya. Fungsi rumah jabatan sudah berpindah fungsinya. Ya kan? Apalagi? Apakah ini amanah?
Coba kita berpikir secara logika dan akal sehat saja. Amanah itu adalah pemimpin yang melaksanakan sumpah jabatan dan janjinya sesuai dengan apa yang diamanatkan kepadanya. Sekarang pertanyaannya, apakah ini amanah? Siapa yang bisa jawab pertanyaan saya? Artinya visi Kabupaten Barito Timur 2018-2023 tidak tercapai. Nah, itulah yang dikatakan Bung Jumudi gagal. Gagal. Demikian Bung Jos sementara. Oke, baik. Terima kasih Bung Yandi. Oke, Bung Jumudi, ada waktu untuk Anda ini sudah 1 jam 22. Nanti pada posisi 1 jam 40 menit kita akan berpisah. Bung Jumudi, ada waktu untuk Anda dan sekaligus closing statement. Selain. Terima kasih, Bung Jos. Apa yang kami sampaikan pada malam hari ini terkait dengan pemahaman kami tentang penanganan COVID dan termasuk dana simpah. Nah, apa yang kami sampaikan dan apa yang kami kritikan ke pemerintah itu seperti yang disampaikan oleh Bung Cili. Pertama, apakah bisa merubah atau tidak? Apakah punya hati, perasaan terhadap masyarakat itu sendiri? Karena apapun jenis anggaran yang ada di Barito Timur ini, sekecil apapun, Abang Jumudi pasti tahu. Itu tidak usah dibohongi. Apapun dana yang masuk ataupun keluar di Barito Timur, saya tahu. Nah, oleh sebab itu saya bisa kritis entah. Artinya dengan cara kalau tidak bisa diingatkan berarti siapapun pasti dibinasakan, kan gitu. Nah, jadi setiap orang hal seperti itu kan baik pihak kepolisian dan kejaksaan itu mengingatkan seseorang yang bersalah. Jadi kita mengingatkan kepada pemerintah daerah, apa yang kita harapkan adalah tolong punya hatilah dengan masyarakatnya. Membutuhkan dana bantuan, salurkan. Dana artinya bantuan bansos sudah 10.000 yang sudah disiapkan, salurkan secepatnya. Kenapa? Itu yang disebutkan tadi. Nah, dalam visi misinya itu. Nah, oleh sebab itu saya sangat mengerti. Nah, menurut saya kalau disalurkan di tahun 2020 ini, artinya sudah melanggar. Melanggar artinya akutansi pemerintah. Karena dana tidak bisa dikeluarkan dan tidak bisa disalurkan kalau sudah tanggal 15. Nah, berarti batas waktu pengeluaran dana, baik dana pun, dana hibah dan lain sebagainya, itu tidak bisa ada pencairan. Nah, ini saudara mungkin kalau kita membutuhkan dari bulan 12 ini, menurut saya tidak ada bantuan. Saya yakin ada bantuan tahun 2020 yang bulan 12 ini. Nah, Bung Jumudi, geser sedikit, Bung. ya. Ya, sudah. Ya. Bupati tidak akan berani mengeluarkan uang, artinya karena tanggal dan waktu sudah berakhir. Nah, maka sebab untuk 2020 mungkin tidak ada sama sekali contoh tadi yang disampaikan oleh pihak, artinya pansos dari DPR atau artinya di dalam RDPO itu mengatakan ada 3 bulan atau 4 bulan yang belum dibayar dana dari akhirnya ini menjadi salah satu ciri khas bahwa di tahun 2020 tidak ada pencairan sama sekali.
Dan saya yakin untuk pembagian sembako 10.000 kotak yang ada di tahun 2020, artinya mungkin tidak ada. Kecuali itu nanti keluarnya di dalam bantuan Natal atau bagaimanapun. Nah itu lain. Ini dana bantuan COVID. Bantuan Beda, untuk masyarakat. Beda itu ya. Ya kan, nanti masih dikait-kaitnya ke bantuan Natal dan sebagainya. Itu tidak bisa. Jadinya. Ya itu jadi pribadi. Nah ini yang menurut saya, analisa saya terjadi nanti. Bantuan Kalau hari bantuan- raya, bantuan hari-hari besar, Natal itu beda. Ya, itu kalau menurut saya itu yang akan keluar, yang akan dilakukan. Tetapi kalau dana bantuan khusus ini, saya kira untuk 2020, Pak Cilik, mohon maaf, sampean artinya di DPR-nya, saya berani patut tidak ada bantuan. Artinya yang jelas kita tadi sudah rekomendasikan bahwa itu segera diupayakan untuk mencairkan kan begitu. Karena ini keadaan yang normal, bukan normal kan begitu. Ya, mudah-mudahan lah, arti bisa. Mudah-mudahan kita berdoa lah, bisa ada. Doa semuanya kan artinya DPR tidak gagal sudah kan gitu. Ya, nah, makanya harus sebab itu. Mudah-mudahan cepatnya bisa. Karena sudah DPR berteriak, merekomendasikan supaya itu secepatnya. Mudah-mudahan kan. Tetapi di dalam analisa saya, itu tidak akan keluar kalau di tahun 2020. Ya, jadi kalau itu tidak keluar kami sudah artinya bukan salah DPR lagi kan begitu. Betul. Jadi makanya sebab itu masyarakat sebenarnya sebagai artinya perwakilan dari masyarakat adalah DPR untuk penyampaian artinya pangan ataupun lidah kepada pemerintah daerah sebenarnya. Nah, disinilah saya katakan tadi bahwa kita ini sangat sulit kalau tidak punya hati, tidak punya perasaan. Nah, makanya oleh sebab itu menurut saya sarankan ke pemerintah daerah, mungkin artinya tahun 2021 ini semua dana itu sudah tersalurkan. Kalau 2020 ini saya yakin semua bantuan yang ada itu tidak ada sama sekali. Kecuali bantuan pribadi beliau, sumbangan Natal dan lain sebagainya. Oke, Bung Jumudi, berkaitan dengan tadi ya statement kita tadi untuk masyarakat yang terdampak. Kalau kita bicara terdampak COVID-19 hampir semuanya terdampak ya. Mungkin Betul. bagi yang belum mendapatkan bantuan-bantuan itu mungkin bisa aja kita bantu ya Bung Jumudi nanti untuk kedepannya seperti yang kita sampaikan tadi. Ya, makanya oleh sebab itu saya sarankan seluruh masyarakat desa yang ada di Barito Timur dari 101 desa 3 kelurahan yang belum pernah merasakan bantuan dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kota, dan desa, tolong catat namanya dengan KTP-nya. Nah, supaya nanti kalau sudah clear catatannya itu, tolong disampaikan ke Radio Monika Surya FM di kilometer 5. Dan nanti kalau sudah artinya terkumpul, saya mohon Bung Jus ada bisa artinya melaporkan ke kita supaya kita akan ambil data tersebut. Nah, itu salah satu masukan. Nanti saya sampaikan ke DPR supaya DPR bisa berteriak juga meminta tim gugus itu dan dari pihak artinya sosial bahwa ini masyarakat yang belum menerima bagaimana pertimbangan karena dampak COVID ini. Sebagian orang, ini seluruh orang, seluruh dunia termasuk di Barito Timur tidak pilih itu dan ini semuanya harus merasakan artinya dampak dari COVID ini tadi. Maka oleh sebab itu saya berteriak ke DPR dan DPR bersama-sama DPR untuk menyampaikan ini ke pemerintah daerah supaya mereka sama diperlakukan sebagai masyarakat Barito Timur juga. Nah ini sebagai artinya masukan kita ke masyarakat yang belum. Nanti dimanapun yang belum, desa mana, RT mana, lengkap KTP yang belum, tolong dilampirkan, sampaikan ke Bung Jos, nanti saya ambil dengan Bung Jos. Jadi mungkin artinya ini Bung Jumudi. Termasuk para honorer kita kan karena mereka itu kalau ketentuan dari Menaketran itu kan penghasilan di bawah 5 juta itu juga kena kan gitu. Iya, betul. Ya. Ini kan 1.500.000 saja paling tinggi kan gitu. Jadi begini Pak Cilik, saya sedikit memotong, meminta izin. Iya, silakan. Jangankan di bawah 5 juta, UMK kita saat ini di bawah 3 juta loh Pak Cilik. Artinya kalau didasarkan pada UMK, ya semua rata-rata 90% lebih kita semua terdampak namanya.
Iya kan? Iya. Coba bayangin, masa 7.000 saja datanya di awal kemarin. Kan lucu. Hmm. Apa yang menjadi barometer mereka? Saya tidak tahu gitu kan. Apa catatan statistik? Loh bagaimana apa namanya mereka mengatakan bahwa miskin dan tidak miskin, mampu dan tidak mampu itu tidak mengacu pada UMK gitu loh ya kan. Kalau standar kehidupan itu mengacu pada UMK, kita ini di bawah 3 juta dan tahun 2020 tidak ada kenaikan UMK ya. Saya tidak tahu bagaimana kerjanya Dewan Pengupahan, ya kan? Mencantumkan apa namanya? Mencantumkan UMK kita di bawah 3 juta apa karena kaitannya dengan COVID? Apa mereka betul bekerja Dewan Pengupahan itu saya kurang ngerti nih jadinya. Iya. Oke. Saya menjawab, Bung Cilik. Oke, baik. Halo, pengunjung mudik ditahan sejenak. Nanti untuk rekan-rekan yang mau gabung ya, yang ada yang disampaikan mungkin berkaitan talkshow kita malam hari ini. Untuk rekan-rekan silahkan aja nanti bisa masuk di 0853 4833 7793 ya. Di 0853 4833 7793. Silakan dilanjut Bu Jumadi. Gini Bang, saya meneruskan. Tadi yang disampaikan oleh Pak Cilik itu tolong didatakan semua honorer-honorer itu. Sebenarnya kalau kita berbicara secara arti fakta dan realita, sebenarnya itu bukan kapasitas kita. Kita memperjuangkan setiap tahap-tahap masyarakat yang sangat artinya jauh dari jangkauan, seperti arti di desa-desa. Ini yang kita berani bertanggung jawab. Tetapi buat tenaga honorer ini, sebenarnya ini sudah bupatinya sudah tahu sendiri. Sebenarnya dia sudah tahu pada waktu penerimaan itu dulu, dia sudah tahu jumlah honorer yang ada di Brebes Timur yang tidak mencapai, artinya upah minimal regional itu tadi, kabupaten UMK tadi kan? ya UMK itu. Jadi sebenarnya tidak perlu saya data orang-orang itu, karena mereka udah itu memang ada sebagian mendapatkan SK-nya dari bupati, ada mendapatkan SK-nya dari kepala dinas, ada yang mendapatkan SK-nya dari kepala sekolah. Jadi itu sudah artinya konsekuensinya dengan bupati. Dan bupati tahu jumlah honorer Brebes Timur itu kurang lebih berapa ribu? 3.000 lah. 3.000-an ya. Kurang lebih. Nah, itu udah tahu sendiri. Jadi tidak perlu kita data. Dia tahu sendiri. Dia Tapi begini maksud saya Bung Jumudi. Bukan istilah melalui data sampean, maksud saya di desa-desa itu supaya tenaga honorer kita itu tolong juga dilibatkan kan begitu. Ya Ibu, boleh kalau gitu, kalau seperti di desa-desa itu bagi masyarakat artinya atau guru atau diangkat dari pihak akibat kepala sekolahnya, itu adalah kewenangan kepala sekolahnya, itu boleh didata, artinya dikumpulkan. Karena di dalam artinya itu semua yang mereka yang mendapatkan gaji dari pemerintah itu tidak mendapatkan bantuan dana COVID, kan gitu, termasuk tenaga honorer itu di dalam pengertian, tetapi menyentuh penghasilan mereka di bawah UMK kan begitu. Ya, maka oleh penghasilan mereka jauh di bawah. Ada yang satu bulannya 300.000 Pak Cilik. Saya dengar, tapi saya tahu semuanya itu, cuma saya tidak mau koreksi itu. Yang saya koreksi masyarakat yang artinya pendidikannya agak rendah lah. Artinya yang sudah honorer itu mengerti. Mereka bisa sendiri sebenarnya untuk mengajukan keberatan itu sebenarnya. Nah, tetapi tidak menolak kita untuk mendata mereka, untuk mengumpulkan mereka, untuk mempertanyakan pemerintah daerah, karena mereka itu juga adalah warga Barito Timur itu sendiri. Nah, itu sebenarnya. Jadi, ini menurut saya, hal-hal ini yang patut kita memberikan motivasi kepada masyarakat, karena ini salah satu dasar kita membantu masyarakat, karena dananya ada, dan ini kebetulan juga dana COVID-nya ada, dan juga wabahnya itu sudah artinya mendunia kan. Jadi maka sebab itu kita tidak bisa memberikan, cuma kita memberikan masukan Pak. Memasukkan kepada masyarakat yang belum, seperti Bung Suryansa itu tadi, belum sama sekali pernah menerima. Sedangkan di daerah desa-desa lain, dari BLT desa itu semuanya mendapatkan. Dari setiap desa itu ditargetkan 60 orang yang dapat BLT. Pengetahuan saya ya, BLT langsung desa. 60 orang dari bantuan provinsi, 60 orang dari pusat. Nah kan gitu. Jadi 60 orang dari sosial. Jadi orang-orang ini kan 60.
Jadi setiap penduduk desa itu kurang lebih 300 atau 400 orang dari satu desa. Kalau artinya kelasnya D. Kalau kelas A, seperti Jaweten atau itu hampir lebih 1.000 kan. Seperti JR itu nggak bisa dihitung. Jadi bagi desa-desa yang mempunyai penduduknya 400, 300. Jadi bisa dihitung. Mereka itu kalau dihitung secara matematik, semuanya itu mendapatkan bantuan. Kenapa di desa Maipe itu kalau tidak salah, paling banyak di situ 200 orang penduduknya desa Maipe itu. Sampai 1 orang atau 2 orang atau 3 orang yang tidak mendapatkan. Mungkin ada unsur kesengajaan atau pendataan dari pihak APRD dan kepala desanya. Mungkin saya harap jangan seperti itu kepala desa ataupun RT yang ada di Batu Timur, tolonglah karena mereka itu adalah warga kita semua. Jadi mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Artinya semoga dalam Tuksau ini bermanfaat bagi masyarakat dan bermanfaat bagi kita semua. Sebagai motivasi pemerintah daerah melihat keberadaan kita sampai saat ini terkutang-katung dan sebagainya, dan banyak juga masyarakat kita yang sangat membutuhkan bantuan dari pemerintah supaya apa? Menyambung hidup mereka, supaya mereka bisa berpikir 2-3 hari atau 4 hari itu lumayan untuk mereka bisa berpikir. Nah, maka oleh sebab itu kami mohon artinya selaku pribadi dan artinya lembaga saya mengucapkan bahwa tolonglah pemerintah itu bangun dan melihat keberadaan masyarakat kita yang ada di Batu Timur ini. Sangat membutuhkan bantuan dan uluran tangan dari pemerintah. Terima kasih Bang Jos. Oke, baik. Terima kasih Bung Jumudi. Suatu ide dan suatu tujuan yang luar biasa. Dan mungkin untuk rekan-rekan yang malam hari ini kebetulan mendengarkan ya, silakan Anda mungkin saya kasih nomor saya di 0813 4911 717 untuk konsultasi, mungkin untuk kita bincang-bincang berkaitan ini, dan nanti akan saya sampaikan tentunya ke dinas yang terkait, baik itu pemerintah maupun legislatif ya. Maksudnya dari eksekutif maupun legislatifnya. Pak Cilik, dari DPR sendiri mungkin bisa ditanggapi berkaitan dengan ini, karena ini adalah masyarakat Batu Timur dan mungkin nanti bisa disampaikan semacam penyampaian proaktifnya ke kepala-kepala desa yang ada di wilayah Kabupaten Batu Timur. Silakan Pak Cilik. Ya, artinya begini Bung Jos. Melalui radio ini mudah-mudahan kepala desa kita ini mendengar talkshow kita malam ini. Dan kita harapkan mereka juga ada empati, rasa empati terhadap masyarakatnya kan begitu. Jangan semua budek kan gitu. Artinya masyarakat kita yang masih belum kena bantuan, karena ini mumpung memang dari pusat ada, dari provinsi ada, dan dari kabupaten rencananya ada, dari desa juga ada. Jadi jangan sampai masyarakat kita ini istilahnya ditelantarkan. Ada yang sampai susah beli beras, susah cari apa-apa kan begitu. Mari kita sejahterakan masyarakat kita kan begitu. Nah, mudah-mudahan semua kepala desa kita ya malam ini mendengar talkshow kita ini, dan mereka juga ada punya rasa empati kan terhadap masyarakatnya. Hanya tinggal mendata saja, dan bukan uang dari kita sendiri yang membantu, ini adalah uang dari pemerintah daerah atau uang dari pusat kan, semua ini uang masyarakat juga dikumpulkan melalui pajak dan lain sebagainya itu kan, dan disalurkan kepada masyarakat lagi begitu. Sehingga artinya jangan sampai mendata ini saja susah kan gitu, kita harapkan pada pemerintah desa dan RT-nya supaya ada rasa empati terhadap masyarakatnya secara adil gitu. Tapi tanpa pandang bulu, tanpa ini pendukung, ini bukan pendukung, itu kan masa pemilihan saja. Ini kan sudah berlalu, semuanya adalah masyarakat desa begitu. Jangan dikait-kaitkan dengan masa pemilihan dulu, karena ini tidak mendukung saya, jadi tidak perlu saya datakan gitu. Jangan seperti itu keinginan kita. Oke, baik, sementara ditahan dulu Pak Cilik, ada yang masuk. Halo, Monika Surya FM. Halo. Iya, dengan siapa nih? Dengan Ibu Hardi. Ibu Hardi, di mana? Di Gandrung ya? Di Gandrung Betenggerwat. Iya, Bu Hardi, ini ada Pak Cilik dari DPR, ada Bung Jumudi, ada Bung Yandi. Silakan, ada yang disampaikan. Iya. Kami ikut juga bicara di sini lah. Iya, silakan. Jadi di sini kami ada keterangan, aku membaca lah. Iya. Tidak menerima manfaat BLT dana desa pemerintah desa Gandrung. Kami termasuk dalam kategori keluarga miskin.
yang hak menerima manfaat bantuan langsung tunai Iya. dana desa. Iya. BLT dana desa tahun 2020. Relawan, desa lawan, COVID-19. Cuma itu aja. Aku nggak ngerti. Apa maksud itu? Iya. Tolong diulang lagi. Halo? Minta dijelaskan itu. Iya. Tolong diulang lagi. Bahasanya saya kurang benar. Ya, bisa diulang lagi Bu Ardi. Apa? Ya, mohon bisa diulang sekali lagi, mungkin bisa atau Diulang ada. lagi? Ya. Diulang lagi. Ya, silakan. Dengarlah aku membaca. Di sini sulit anunya. Aduh. Program menerima manfaat. BLT desa bukan desa, dana desa. Pemerintah Desa Gandrung. Oh, DD ya, berarti ya. Kami termasuk dalam kategori keluarga miskin yang berhak menerima manfaat bantuan langsung tunai dana desa. BLT dana desa tahun 2020. Minta dijelaskan itu, Pak. Iya, oke. Karena di sini banyak yang nggak kena itu. Nggak ada yang kalau kena COVID itu nggak ada. Cuma sudah untuk miskin. Iya. Orang miskin kan orang jualan karet, beli karet, dimasuk kepala desa. Cuma itu aja. Oke, baik. Terima kasih Bu Ardi. Iya. Oke. Halo Bung Jumudi. Ya, mohon maaf Bung, terputus tadi. Ada gangguan sedikit ya. Bisa ditunggu Bung ya, sebentar. Dan oke, terima kasih Bung untuk Ibu Ardi. Ditahan sejenak. Dan nanti akan kita bahas ya. Baik, sebentar lagi. Halo. Ya, sebentar Pak Jelik ya. Mau ditahan? Ya. Halo. Ya, sebentar, mau ditahan. Saya tidak dengar karena putus tadi. Iya. Halo Bu Ardi. Bu Ardi masih ada Bu Ardi? Halo Bu Ardi. Intinya begini, Iya, beliau itu tidak mengerti. Beliau itu penerima manfaat sebagai keluarga miskin. Iya. Saya yang tanya, Ibu pernah tidak mendapatkan bansos itu, BTT, BLT itu? Menerima. Berarti dana DD itu Bang. Belum pernah menerima ya? 600 pertama. Oh, yang dari provinsi itu. Dari pusat itu. Ya, berarti menerima beliau tuh. Menerima sudah ya. Menerima yang saya, tapi banyak yang nggak menerima. Oh, banyak nggak terima ya? Iya, banyak yang nggak menerima. Atau begini Bu, kasus Ibu ini perlu dipelajari dan dicermati lebih lanjut, ya kan? Akan kami catat. Nanti tolong disalin nomor telepon beliau, Bung Jos. Bisa. Ya kan? Oke. Jadi kita perjelas nanti kan, kita perjelas karena kita beliau ini sudah menerima, tapi banyak tidak menerima begitu loh. Iya. Oke. Oke. Saya itu Pak Jelik ya, mungkin bisa ditanggapi Pak Jelik. Pak Jelik masih ada Pak Jelik? Oke, terima kasih. Oke, Pak Jelik mungkin bisa ditanggapi Pak Jelik, silakan. Artinya begini, kalau ada yang belum terima, itulah tugas daripada RT dan kepala desa tadi untuk mendata mereka, akan begitu. Iya. Sehingga keinginan kita semua masyarakat kita yang memang tergolong miskin ini dapatlah bantuan secara merata kan gitu. Makanya saya sampaikan tadi kepada kepala desa, mudah-mudahan ini bisa didata secara adil kan begitu. Tanpa pandang bulu, tanpa melihat siapa pendukung saya, siapa yang tidak mendukung saya, kan begitu. Karena itu adalah masyarakat desa semua. Itu yang mendukung tidak mendukung itu waktu pemilihan saja. Kalau sudah terpilih berarti itu semua adalah masyarakat dari kepala desa tersebut. Oke. Ya. Terima kasih Bu Ardi ya atas partisipasinya ya. Selamat malam Bu Ardi, nanti akan kita catat dan tentunya akan kita jadi pembahasan kita ya untuk bahan berikutnya. Oke.
Oke, terima kasih. Oke. Terima kasih ya. Oke, baik. Terima kasih Bu Adi. Mungkin ada yang ingin gabung lagi, silahkan di 0853 4833 7793 sebelum kita berpisah. Dan nanti untuk terakhir Bang Yandi dan sekaligus untuk closing statement. Silahkan di 0853 4833 7793. Boleh masuk untuk Anda. Dan untuk rekan-rekan seperti yang disampaikan oleh Bung Jumudi juga Pak Cik tadi, mungkin kami dari media nanti akan berusaha mencoba untuk membantu masyarakat Bajo Timur yang terdampak COVID-19, karena namanya terdampak ya hampir semuanya terdampak ya, begitu. Oke, baik, mungkin Bung Yandi silahkan Bung, ada waktu untuk Anda dan sekaligus nanti closing statement. Sekaligus ya. Iya, silakan. Oke. Jadi pertama tadi apa yang sudah diuraikan oleh Pak Cidi, ya kan? Bahwa rapat pansus atau RDP hari ini pansus membuat satu kesimpulan bahwa pemerintah atau tim gugus Kabupaten Barito Timur dalam penanganan COVID-19 itu tidak serius. Ketidakseriusan ini jangan dibuat sebagai main-main, baik itu oleh pihak tim gugusnya maupun silakan. Baik oleh tim gugus maupun oleh pihak DPRD sendiri, begitu kan? Misal kemarin ada wacana begitu jauh interpelasi sampai Pak Cilik dari fraksi Gerindra semuanya tanda tangan menyatakan itu gitu kan. Tapi ternyata di dalam perjalanannya untuk melaksanakan interpelasi itu begitu mengalami kesulitan. Artinya mengumpulkan tanda tangan yang mendukung itu. Ya kan? Ada beberapa fraksi yang tidak bersedia untuk menandatangani itu, yang tidak mau lah, ya kan, atau yang tidak ikut menandatangani itu. Artinya begini, DPRD itu juga harus bertanggung jawab terhadap keadaan dan kondisi batin saat ini. Bung Yandi bisa ditahan sejenak Bung, kita akan menanggapi SMS Bung ya, sebentar Bung ya. Oke, nggak masalah, nanti ambil jalan Bung ya. Ini berkaitan dengan bantuan ya, Bang Jos. Saya orang keluarga miskin, tapi saya nggak dapat bantuan maupun sembako. Nama saya Mas Rani, alamat Batu Putih. Batu Putih ini adanya di sana, Bung, di Dusun Tengah, Bung ya, di Ampah berarti di sana. Mungkin Bung Yani bisa sekaligus dijawab ya, mungkin bagaimana solusinya ya. Teman ini, silakan. Ya, dari awal memang kan sudah ada banyak keanehan. Begitu di awal bahwa yang namanya orang tidak mampu dibantu 7.000-an orang saja di data awal waktu itu sudah aneh bagi saya. Begitu saya melihat UMK kita di Kabupaten Barito Timur di bawah 3 juta gitu loh. Kok bisa data orang yang tidak mampu itu hanya 7.000 gitu kan? Ini sesuatu yang aneh gitu ya kan? Artinya begini. Artinya akan banyak orang-orang yang tidak mampu lainnya tidak terdata. Itu kan bantuan hulu, itu kan ada tidak terdata ya situ, ya kan? Nah, salah satunya begini yang dikeluhkan akhirnya, kan? Artinya ketidaksiapan dari pemerintah kita untuk update data dan pendataan ini juga jadi pertanyaan besar. Dan ini resiko dari sebuah data yang 7.000 di awal itu tadi akhirnya menjadi lamban. Pendataan berikutnya kan harus disuruh dari bawah lagi gitu kan, apalagi gitu kan. Ini berkejaran dengan waktu. Jadi istilahnya kita itu dalam hal penanganan COVID ini memang tidak tertata secara profesional akhirnya. Sementara daerah besar yang lainnya bukan kecil, ya kan? Itu begitu cepatnya mereka melakukan pendata, walaupun tidak sempurna.
Karena tidak ada yang sempurna. Kalau kita bicara sempurna, kita juga tidak ya. Tidak ada yang sempurna. Tapi paling tidak mendekati sempurna. Tapi kalau yang di awal kemarin di tempat kita jauh dari sempurna. Jauh sekali itu. Ya kan? Akhirnya resikonya banyak yang tidak terdata, keluarga yang tidak mampu. Apalagi yang namanya COVID ini, kita tidak hanya bicara yang asal muasalnya keluarga tidak mampu, tapi orang yang terdampak COVID. Mereka yang terdampak COVID. Jadi kita tidak bicara mampu dan tidak mampu. Sekarang apa yang jadi barometer? Mudah sekali. Lihat UMK kita. Mudah sekali kok. Ya kan? Tinggal bagaimana eksekusi di lapangan. Eksekusi di lapangan ini tentu perlu sama-sama memahami tentang pendataan. Yang turun tentu harus tim statistik dengan Dinsos harus kerjasama memberikan sosialisasi tentang pendataan ini. Sekaligus nanti sekaligus juga kan memverifikasi mereka terakhir nanti gitu. Jadi mereka mau turun ke lapangan juga susah, anggarannya ada enggak? Ya kan? Dan itu butuh waktu yang cepat kemarin. Gitu. Susah gitu. Semua ini tergantung anggaran. Jadi lagi-lagi ini tergantung anggaran maupun pendataan itu juga tergantung anggaran. Sukses tidaknya pendataan itu kan tergantung anggaran. Kalau anggarannya seperti ini ya, siapa yang mau turun ke lapangan dengan tidak ada punya misal, ya kan? Mobil dan motor banyak yang ditarik juga, ya kan? Pakai apa mereka? Meminjam lagi sama ini prosedurnya agak ribet lagi. Nanti harus ada foto apa segala macam, harus ini. Ribet lah kita katakan begitu kan. Artinya apa? Ini bukan memangkas prosedur, tapi memperpanjang prosedur jadinya kan. Ya itu lucu. Itulah saya bisa berikan penjelasan ya Pak kepada yang SMS tadi ya. Okay. Ini memang tergantung anggaran, tapi masyarakat menilai sendirilah. Sukses tidaknya bansos, sukses tidaknya penanganan COVID itu tergantung anggaran semua, termasuk pendataan. Gitu loh. Ya kan? Tergantung anggaran semua. Nah, jadi saya kembali kepada ulasan-ulasan yang disampaikan oleh Pak Cilik tadi bahwa di PRD itu juga harus punya rasa tanggung jawab. Jadi jangan bermain-main dengan kata-kata kita akan lakukan interpelasi misalnya, ya kan? Oh ini sudah tidak serius, artinya harus melakukan langkah-langkah politik, begitu kan? Jangan bermain dengan kata-kata itu nanti kami harap, gitu kan? Artinya kami tahu ada resikonya, ya kan? Resikonya ada beberapa orang yang akan memanfaatkan dan dari momen langkah-langkah politik yang akan diambil. Tidak menutup kemungkinan ada beberapa orang bergerilya memanfaatkan untuk kepentingan dirinya sendiri. Tidak menutup kemungkinan itu. Tapi untuk kali ini, lihatlah daerah kita. Kondisi wilayah kita. Kondisi masyarakat kita. Kami sangat mendukung kesimpulan yang diberikan oleh Pansus. Jika memang kesimpulannya adalah penanganan COVID-19 tidak serius, maka aku sudah bisa mengatakan, ya kan, bahwa ini adalah sebuah pelanggaran besar. Sebuah pelanggaran besar. Karena apa yang dinamakan darurat, negara dalam keadaan genting, itu tidak boleh disepelekan satu. Yang kedua, ini juga pelanggaran terhadap sumpah dan jabatannya. Sumpah dan jabatannya. Kadang-kadang kita sudah berapa kali mengatakan ini ya, mengatakan pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan, gitu kan? Itu sangat jelas dan terang kok, iya kan? Kepala daerah atau wakil kepala daerah dapat diberhentikan, ya kan? Karena berakhir masa jabatannya, tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap.
dinyatakan melanggar sumpah dan janji jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Nah, artinya punya resiko diberhentikan. Seharusnya juga kepala daerah, siapapun itu, harus melihat pasal ini. Jangan dianggap remeh pasal ini. Pasal ini jangan dianggap angin lalu. Iya kan? Kalau kita kilas balik lagi kembali misalnya ke pasal 67. Kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah itu kan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila. Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya kan? Menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan. Mengembangkan kehidupan demokrasi. Menjaga etika dan norma dalam pelaksanaan urusan pemerintahan. Ya kan? Menerapkan bagaimana pemerintahan yang bersih dan baik. Itu semua adalah kewajiban kepala daerah. Dan bagi kepala daerah yang tidak melaksanakan hal-hal yang ditentukan dalam pasal 67 tadi, ya kan, itu ada mekanisme sanksinya. Kembali kepada DPRD lagi. Jika memang kepala daerahnya memang sudah begini, ada niat baik dari DPRD lagi gitu kan. Tapi ini memang secara kolektif dan kolegial. Jangan sebagian kawan-kawan di Pansus sudah menyatakan ini tidak serius kesimpulannya. Tapi nanti di luar Pansus banyak yang tidak mendukung. Ini yang bahayanya. Kan begitu. Tapi terkadang kami sebagai anggota legislatif akan selalu memperhatikan aspirasi masyarakat, akan mendukung apabila misalnya terjadi pelanggaran-pelanggaran untuk dilaksanakan prosesnya, kan begitu. Apakah ini hanya bersuara di mulut saja? Ataukah ini hanya sebagai penenang hati, obat? Kemarin pelaksanaan interpelasi tidak terbukti. Tapi hasil Pansus hari ini yang menyimpulkan bahwa kinerja gugus tugas itu tidak serius, ya kan? Ini harus ada tindak lanjutnya. Dan tindak lanjutnya adalah bagaimana sikap DPRD ke depan. Kita tunggu. Dan kita berharap jangan ada beberapa anggota yang mencoba bermain, melakukan bargaining, mengambil momen dan manfaat, mengambil momen dan situasi hasil dari kesimpulan Pansus ini. Jangan ada seperti itu lagi. Rakyat akan membacanya kok, rakyat akan melihat, masyarakat akan tahu. Jika ada bargaining untuk kepentingan pribadi di luar itu, jangan ada lagi dimanfaatkan begini. Ini kondisi yang sudah sangat memprihatinkan bagi Bati. Kata Bu Jumudi tadi 100 M lebih, karena lebihnya saya belum tahu lagi berapa ini. Ya kan? Ini luar biasa ini. Di masa pandemi ini, di mana Presiden Pak Joko Widodo menekankan untuk memaksimalkan dana APBN dan APBD dalam rangka menjaga daya beli, dalam rangka membantu masyarakat, ternyata tidak tercermin dari hasil silpa, gitu kan? Sama sekali tidak tercermin. Apalagi kita mau menginginkan sikap DPRD mau bagaimana lagi, ya kan? Kalau dibilang DPRD mengawasi sifatnya oke, tapi DPRD juga punya hak-hak politik, punya langkah-langkah politis. Jangan salah, apabila melihat keadaan dan kondisi masyarakat sekarang, maka kita akan tunggu sikap DPRD ke depannya bagaimana melaksanakan kesimpulan dari Pansus COVID-19 yang menyatakan Pemkab dan satuan gugus tugas ini tidak serius. Itu yang kita inginkan. Itu yang sebenarnya kita harapkan adalah langkah-langkah politis ke depannya. Artinya jangan hanya sekedar menyatakan satu kesimpulan tapi tidak ada langkah-langkah
yang selanjutnya sehingga tidak ada kejelasan lagi, cashback lagi ke awal, begitu kan? Baik, dalam kesempatan ini saya ingin mengatakan, the less you open your heart to others, the more your heart suffer. Semakin sedikit Anda membuka hati Anda, semakin sedikit Anda membuka hati Anda kepada orang lain, semakin banyak hati Anda menderita. Dari Difak Kofra. Demikian Bung Jos dan para pemirsa, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam. Atas jumpanya malam hari ini, dan untuk rekan-rekan yang kebetulan mendengarkan acara ini, silahkan masukan-masukan serta hal-hal yang bisa Anda sampaikan, keluhan-keluhan Anda di 0813 4911 7711 bersama Bung Jos Bimasena. Saya Bung Jos Bimasena, mari maju selangkah seiring perkembangan zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.